Mas Anies Baswedan diserang oleh netizen. Ini ada hubungannya dengan Ferry sang istri dan anak-anak. Sebetulnya apa sih yang terjadi? Kok sampai netizen menyerang? Apakah memang ada sebuah problem atau ada sesuatu yang belum terklarifikasi oleh netizen? Bagaimana menurut kalian? Apakah ada hubungannya dengan 2024? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ya, menyiapkan 2024 pasti ada sesuatu yang menjadi perbincangan di netizen. Dan pada kesempatan ini kita mengangkat bagaimana Mas Anies diserang oleh netizen. Tapi ayo kita baca di beberapa media bagaimana berita tentang Mas Anies Baswedan. Pertama kita baca Anies Baswedan dikempur di media sosial, ini reaksi anak dan istrinya, yaitu di merdeka.com. Kalau kita melihat di CNN Indonesia, Denny Indrayana, saya Demokrat, saya dukung Anies Baswedan. Oh, ini sesuatu yang jarang-jarang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah Sudarman Said bantah Nasdem soal Demokrat paksakan AHY Cawapres Anies. Kalian pilih yang mana? Ya, sebagaimana tema pertama tadi kita pilih yang diserang netizen. Anies Baswedan dikempur di media sosial, ini reaksi anak dan istrinya. Merdeka.com, bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan kerap kali menjadi sasaran serangan di media sosial, baik dari netizen maupun dari politikus yang berseberangan. Oh, jadi ada netizen secara umum, ada politikus yang berseberangan. Hal ini diketahui oleh keluarga Anies, Ferry Farhati, dan anak-anaknya. Ferry mengaku lebih sering Anies yang menenangkan dirinya daripada dirinya menenangkan Anies. Lebih kita atau yang di rumah yang ditenangin sama Mas Anies daripada saya yang nenangin Mas Anies. Mas Anies nggak pernah bawa krisis ke rumah, nggak pernah bawa masalah kemudian di-share ke rumah yang kemudian bikin kita panik. Jelas Ferry dikutip dari wawancara dengan SCTV pada Rabu kemarin. Anggap saja noisy. Ferry mengungkapkan keluarga melihat mantan Mendikbud tersebut sebagai sosok yang apa adanya. Meskipun bermacam berita atau unggahan di media sosial yang memojokkan suaminya, Ferry dan anak-anak Anies menganggapi hal itu sebagai suara bising saja. Kita melihat Mas Anies apa adanya, seperti yang kita lihat sehari-hari. Apapun berita itu keluar yang kita kenal Mas Anies, ya yang kita tahu ya begitu. Apapun pembicaraan di luar, anggap saja noise saja. Jadi Ferry, istri Mas Anies, itu sudah terbiasa, itu noise di luar saja. Anak-anak juga melihat itu sebagai, oh ayahnya tenang, kenapa kita harus bereaksi berlebihan terhadap berita-berita itu, kata dia menambahkan. Jadi sudah mulai terbiasa dengan berbagai serangan. Anies kuping saya hangat. Maksudnya Mas Anies mengatakan begitu. Anies, kata Ferry, merupakan orang yang sangat tenang, bahkan lanjut dia, dirinya yang di rumah malah mendapat insight dari Anies tentang situasi di luar. Dia akan cerita soal situasi, bukan berbagi masalah. Jadi selama ini alhamdulillah tenang-tenang saja. Untuk liburan paling kita makan bersama di luar, nonton di bioskop atau nonton bareng di rumah. Jelas dia. Tiba-tiba Anies datang dan masuk dalam sesi wawancara. Anies diberitahu pembawa acara dan Ferry membicarakan dirinya. Oh,
Pantas kuping saya hangat, ternyata lagi diomongin, kata Anies sambil tertawa. Itu jadi suara tentang netizen. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Mas Anies Baswedan dan keluarga, Teh Ferry atau Mbak Ferry dengan anak-anak. Memang menjadi public figure itu adalah sesuatu, apalagi menjadi bakal calon presiden 2024 yang mempunyai label sebagai yang berbeda dengan penguasa atau rezim pada saat ini. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa berbagai komentar dari netizen itu normal, hal yang biasa terjadi pada siapapun. Jadi kalau menjadi public figure, menjadi tokoh, apalagi bakal calon presiden 2024 harus siap. Sehingga menurut saya itu hal yang wajar ketika Mas Anies diserang kanan kiri, baik politik ataupun tentang keluarga. Apalagi mengungkap berbagai kerja beliau, misalkan selama menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi itu adalah yang wajar. Jadi kalau bagi kalian yang belum menjadi public figure dan mungkin pada suatu saat akan menjadi public figure, harus hati-hati. Maksudnya harus siap-siap kalau suatu saat juga akan diserang oleh netizen di media sosial. Dan yang baiknya adalah di situ sang istri itu welcome terhadap apa yang ditampilkan. Maksudnya apa yang terjadi di berita di media sosial. Pecinta masa depan negeri. Yang kedua, bahwa itu terjadi karena perkembangan dunia digital itu pesat sekali, apalagi pasca pandemi COVID-19. Memang pasca pandemi COVID-19 itu perkembangannya sangat cepat ya. Tidak ada hal yang menjadikan orang tidak mengenal media sosial. Pada waktu pandemi COVID kemarin, semuanya menggunakan media sosial. Karena itu alat efektif untuk menjaga protokol kesehatan dan mudah untuk komunikasi. Jadi saat ini selain saya yang jelaskan, memang dunia mengarah ke digital semuanya. Sehingga siapapun juga akan bisa bersuara di media sosial, menjadi netizen, dan netizen akan berbicara apapun. Apa yang dilihat, apa yang didengar akan dikomentari oleh netizen. Sehingga siapapun termasuk Mas Anies Baswedan, ya itu hal yang harus disiapkan. Tetapi bagaimana tentang serangan kalau serangan-serangan negatif? Sekali lagi, tidak boleh seseorang itu kalau menjadi public figure berharap serangannya positif. Yang paling sering adalah negatif, meskipun misalkan undang-undang pemilu melarang, undang-undang terkait dengan kehidupan melarang, tetapi yang terjadi ya sering itu terjadi bahwa dihantam habis, dihantam serius dengan kalimat yang negatif atau bahkan hal yang dilarang oleh undang-undang pemilu. Tapi kalian kalau memang terjun seperti Mas Anies harus siap, dan Mas Anies saya melihatnya relatif siap hal ini, tidak terburu-buru merespon dengan marah atau nada tinggi atau mungkin menjelekkan lawan. Tidak, lanjut terus. Yang ketiga, apakah ini pertanda bahwa ini merupakan sebuah kekuatan seseorang yang relatif stabil, tenang? Menurut saya iya. Bahwa Mas Anies mulai awal ketika Pilgub DKI sampai hari ini tema politik identitas itu selalu dibawa-bawa. Padahal identitas itu tidak akan pernah hilang dari Mas Anies. Mas Anies seorang muslim itu tidak akan pernah ditinggalkan. Seperti saya, seperti kalian. Mas Anies adalah sebagai
aktivis organisasi keagamaan itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi mereka yang menggunakan tema politik identitas itu adalah salah satu cara untuk menjatuhkan, tetapi bisa-bisa malah menguatkan ketika kita, seseorang, itu mengklarifikasi dengan tenang bahwa identitas, suku, agama, ras, dan antar golongan itu wajar terjadi. Maksudnya pasti itu melekat pada individu dan kita tinggal akan mengklarifikasi terkait dengan apa yang terjadi, apa yang maksudnya terkait dengan suku, agama, dan antar golongan. Itu wajar. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Proses demokratisasi di Indonesia membutuhkan waktu panjang untuk menjadi dewasa. Dan pada kesempatan ini, mengenal dunia digital, politik mengenal dunia digital, merambah ke sana, 2014, 2017, 2019, luar biasa digital digunakan, bahkan media-media konvensional itu relatif menjadi nomor sekian. Iklan-iklan sudah berubah, tetapi yang menjadi perhatian netizen berbicara apapun. Di satu sisi bahwa mencemarkan nama baik itu adalah pidana, tetapi di sisi yang lain netizen kalau ada sesuatu mereka ngomong apapun. Dan pada kesempatan misalkan tentang Mas Anies Baswedan, mungkin ini juga termasuk Pak Prabowo ataupun Mas Ganjar, itu sering diserang oleh netizen. Maka menurut saya dalam menghadapi serangan-serangan tersebut, pertama, apa yang ditampilkan oleh Mas Anies tenang, kalem, tidak merespon yang reaktif, itu adalah hal yang betul karena itu adalah perbuatan netizen yang negatif. Saya melihat Pak Prabowo pun juga it's okay, Mas Ganjar pun okay. Nah, memang para tokoh-tokoh ini adalah diserang kanan kiri dan bagaimana mereka adalah menjatuhkan kredibilitas calon. Ini yang membahayakan. Jadi kalau menurut saya itu harus disiapkan, merespon dengan kedewasaan. Kemudian yang kedua, mempersiapkan anak keluarga supaya mereka tidak gugup. Maksudnya, ya biasa kan orang itu dibully, dihajar di media sosial, itu wajar. Tapi bagaimana mereka tidak gugup, tidak kikuk. Mengapa? Yaitu kan pancingan-pancingan supaya kita terjerumus kepada kepancingan-pancingan itu. Tetapi kalau tidak terjerumus, tidak terpancing, maka sang netizen, maksudnya tidak semua netizen ya, ini yang netizen negatif ini, maka dia akan bingung sendiri dan kemungkinan akan putus asa untuk menyerangnya. Jadi ya buat mereka putus asa dengan bagaimana keluarga itu tidak kikuk. Kan sering kalau ngomong di luar netizen ya, beberapa di pemberitaan atau di media sosial khususnya, itu tampil bagaimana seseorang mau berbohong bahwa anaknya ditangkap polisi karena narkoba, ditangkap polisi karena kecelakaan. Padahal sebetulnya itu adalah cara berbohong, cara menipu keluarga supaya transfer ataupun yang lainnya, yang intinya adalah kita menjadi sasaran. Kalau dengan tenang, bahkan sang penipu akan menjadi kelimpungan, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang ketiga, menghadapi 2024, kita semuanya perlu siaga. Netizen yang negatif harus kita ajak untuk yang positif. Netizen itu bagus untuk bagaimana meramaikan, mendemokratisasikan dunia politik kita sehingga tidak tabu ngomong ABCD, tetapi bahwa pembelajaran yang benar, memberikan harapan yang benar, memberikan apresiasi yang benar itu yang dibutuhkan. Sehingga ngomong Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies nanti akan terpilih yang terbaik. Pilihan rakyat bukan berdasarkan pada kejelekan atau pada intimidasi atau pada hoax yang ada. Semoga menghadapi 2024 kita terbebas
atau minimal kita berusaha untuk membebaskan dari hoax, dari netizen negatif, dan terpilih presiden yang terbaik, pilihan rakyat. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.